Oke. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada saat ini, kita masuk dalam pelayanan doa. Sebelum memulai, saya akan ajak Anda saat ini untuk berdoa. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus dimanapun Anda. Dan dalam posisi apapun, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa saat ini, mengucap syukur kepadamu, memuliakan Engkau untuk saat sore hari ini. Engkau Tuhan pengasih dan penyayang, Engkau tolong kami dan juga segenap kasih-Mu dalam segenap pergumulan mereka. Engkau jamah dan beri mereka kami. Kuduskan atmosfer ini, kuduskan segenap peralatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan layakkan kami untuk menerima kebaikan hati-Mu Tuhan. Beri kami belas kasihan dan juga kemurahan hati-Mu. Dan layakkan kami untuk seluruh rangkaian pelayanan doa di sore menjelang malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu membuka pelayanan ini dan segala kuasa yang berbeda. Hamba-Mu hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Penonton sekalian, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dalam Matius 9 ayat 18 sampai 26. Sekali lagi Matius 9 ayat 18 sampai 26 yang diberi judul Anak Kepala Rumah Ibadat Perempuan yang Sakit Pendarahan. Demikianlah firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah ia, Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kita sudah mendengar bagian firman Tuhan kali ini tentang seorang kepala rumah ibadat yang anaknya sudah meninggal, sudah mati, dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat membangkitkan anaknya, katanya hanya dengan menumpangkan tangan, maka anaknya pasti itu bangkit. Dan juga perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, dia juga memegang jubah Tuhan Yesus. Ya, intinya Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Artinya begini, saya mau memperlihatkan sebuah kenyataan bahwa iman itu tidak pasif. Iman itu aktif. Bahkan iman itu agresif. Iman itu militan. Anda lihat bagaimana kepala rumah ibadat ini, Yairus ini bagaimana? Sangat berani dia mengatakan bahwa itu anaknya pasti bangkit. Kalau Tuhan Yesus itu menumpangkan tangan seperti itu, dia pasti bangkit. Itu iman yang agresif, yang militan. Dan perempuan yang sakit pendarahan ini juga memiliki iman yang seperti itu. Dia pikir bahwa dengan menyentuh jubah Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Dan seperti yang dia percaya, itulah yang telah terjadi. Imannya itu telah menyelamatkan dia. Sama dengan menyembuhkan ia. Sama nilainya menyembuhkan ia.
dia sembuh dari sakit pendarahan 12 tahun, di mana dalam keterangan yang lain itu tidak ada yang dapat menyembuhkan dia. Hanya dengan memegang jubah Tuhan Yesus, dia pikir pasti dia sembuh. Ini juga iman yang militan, yang agresif. Masalahnya, ada kenyataan di mana orang-orang Kristen di zaman modern ini memiliki iman yang pasif sama dengan tidak ada iman. Mereka pasif. Mereka berharap, bahkan hampir setiap hari itu ada orang-orang yang saya tidak kenal, ingin didoakan hanya main dia miss call saja. Kalau dia hanya main miss call saja. Main miss call itu kalau di HP biasa itu, HP kecil saya, di Nokia dia main miss call. Ada kalanya saya layani, kalau saya tidak sangat sibuk, saya kembali. Karena dia miss call, saya telepon. Gimana? Saya sakit ini. Saya tarik nafas. Bagaimana orang ini? Berharap disembuhkan Tuhan. Tetapi dia sangat pasif. Kesembuhan bukan ada pada saya. Kesembuhan itu ada pada Tuhan. Masalahnya ini. Jadi kalau Anda berharap Anda sembuh, Anda berharap Anda tertolong, Anda berharap dilepaskan, Anda berharap mendapat mujizat, itu Anda harus terarah kepada Tuhan. Dan bagaimana cara Anda itu untuk mengapresiasi secara benar iman Anda kepada Tuhan? Nah, ada orang-orang seperti ini. Dan berulang-ulang dia miss call. Saya pikir kalau memang saya miss call ya, saya tahu dia memang tidak ada pulsa. Saya sudah suruh dia, kamu miss call saja ke sini, atau kamu kirim pesan di luar ya. Saya sudah suruh orang kirim pesan saja di WhatsApp saya. Itu akan saya layani satu persatu walaupun agak terlambat, karena mungkin kalau sangat banyak bisa 2 hari kemudian saya layani dia. Nah, itu memang saya yang suruh lain itu. Yang saya maksudkan ini di telepon kecil saya, di Nokia kecil itu, main miss call. Ini bagaimana? Berharap sesuatu dari Tuhan, tetapi seperti ini, konyol sekali. Konyol sekali, sama dengan tidak ada iman. Ada lagi yang saya anggap konyol. Sementara saya berdoa, saya sudah lepaskan kuasa dengan kekuatan hati batin saya, dengan iman saya lepaskan kuasa, dan biasanya saya tahu dalam beberapa menit, paling cepat beberapa detik, dia pasti sembuh. Yang terjadi tidak. Kemudian saya ulang. Tidak. Akhirnya saya tanya, kenapa Bu? Atau kenapa Pak? Kan ini kesembuhan saya sementara diproses. Saya bilang ini iman balelo, proses. Saya lantaran saya jengkel, saya bilang begini, jangan ikut pendeta-pendeta yang tidak punya kuasa. Karena tidak dapat berdoa, tidak dapat mengeluarkan kuasa Tuhan, mereka terpaksa bilang proses. Anda ini sementara diproses Tuhan. Bagi saya tidak seperti itu. Saya berpikir seperti peristiwa ini. Bahkan itu sangat fantastis kalau orang itu seperti Yairus itu dia percaya bahwa hanya dengan memegang atau menempangkan tangan, itu anaknya pasti bangkit. Nah, itu iman yang luar biasa. Wajar dia kepala rumah ibadat. Janda ini kalau diteliti, bukan janda, perempuan yang sakit pendarahan ini, itu juga sama. Dia sangat militan dalam mempercayai Tuhan. Bahwa kalau dia pegang jubah dia sembuh. Nah, jangan pernah Anda itu berpikir bahwa mujizat itu datang, Anda diproses. Saya bilang semalam pada seorang nona yang di Jawa sana, berhenti bilang itu. Jangan ikut orang-orang yang bodoh itu, yang tidak punya kuasa karena mereka berdoa kepada Anda, kemudian karena tidak terjadi sesuatu mereka bilang, Anda sementara iman Anda itu sementara diproses, kesembuhan Anda itu sementara diproses. Itu tidak boleh. Tuhan, saya bilang Tuhan kecewa dengan itu. Roh Kudus kecewa dengan itu. Kenapa? Karena kuasa Allah itu tidak terbatas. Hanya dengan sepatah kata orang sembuh. Seorang perwira di Kapernaum kan, hambanya yang sakit itu kan, dia cuma bilang, Tuhan Yesus, sepatah katamu itu dapat menyembuhkan hamba saya yang sakit. Dan itu terjadi. Kepala rumah ibadat ini, dia juga begitu, hanya dengan menaruhkan tangan, meletakkan tangan atau menumpangkan tangan kepada anak yang sudah mati itu, maka anak itu akan bangkit.
Sama perempuan ini juga. Dia pikir hanya dengan pegang jubahnya. Kenapa iman Kristen ini, iman kepada Kristus itu mundur? Kenapa? Kalau memang orang-orang Kristen tidak diarahkan oleh para pendeta, para pastornya di gereja-gereja lokal, ini yang mengakibatkan mereka tidak bisa percaya Tuhan. Kurang lebih gampang saudara kita yang Muslim. Mereka cepat, atau saudara kita yang Hindu, mereka cepat. Loh, saya pikir, kenapa begini? Jangan bikin kekristenan itu mandek. Dan jangan pikir proses. Berhenti dengan itu. Kalau Anda percaya, instan itu bisa terjadi. Mujizat instan terjadi. Beberapa kali saya mendoakan mata yang buta. Dia bilang, saya sudah gagal operasi dan akibatnya tidak bisa melihat. Buram sekali. Tidak bisa melihat. Saya bilang, lah itu kuncinya kepada Anda. Anda percaya tidak? Seorang ibu di Jakarta. Saya lupa namanya. Dia bilang, ini kan sudah gagal operasi, tapi kenapa Anda mau berdoa kepada saya? Kalau Anda tidak percaya Tuhan, sudahlah, saya putuskan ini. Dia bilang, enggak, saya percaya. Nah, kalau Anda percaya sekarang itu, buka mata Anda. Saya bilang, buka mata Anda. Dan Anda katakan, dalam nama Tuhan Yesus mata saya terang. Dia ulang-ulang sekitar 1-2 menit. Tiba-tiba dia bilang, sudah terang. Dia bilang, betul sudah terang? Ya sudah sangat terang, sudah normal ini, sudah normal. Ya artinya begini, iman kita itu adalah kunci. Iman Anda itu kunci untuk kesembuhan, keselamatan Anda, untuk bangkrutnya usaha Anda, atau mandeknya usaha Anda, itu kunci. Jangan tahan. Ada seorang bapak yang sudah sembuh saat ini. Temannya yang satu itu, yang sudah saya muat di YouTube itu yang terakhir kalau tidak salah itu, benjolan di leher. Ada benjolan leher sudah sekitar 10 tahun itu. Bapak ini namanya Jenry. Dia saya berdoa, 2 orang mereka datang. Maksudnya yang mau berdoa 2 orang. Mereka datang satu mobil dari wilayah Amurang. Kemudian yang satu namanya Pak Anis. Namanya Pak Anis. Dia gondok dan juga ada penyempitan di saluran pernafasan yang di leher. Jadi saya berdoa. Ya dia bilang belum. Sudah lama, kemudian saya tanya, akhirnya saya pikir, coba saya yang satu lagi, kalau ada yang satu. Dia bilang, siapa yang mau berdoa lagi? Saya pending dia, siapa yang berdoa? Yang Pak Jenry itu yang masuk di kesaksian di YouTube itu, dia kan celaka, jatuh dari pohon kelapa, retak tulang kakinya, sudah diurut, tapi dia akibatnya pincang. Sudah diurut, sudah sekian tahun, sudah lama, dia pincang. Dan itu sakit sekali bagian itu. Sebab itulah dia pincang. Dia berdoa, saya bilang, oke, berdoa, pegang. Saya tidak sentuh dia. Dari jarak sekitar 2 meter. Saya suruh dia pegang bagian itu dan saya berdoa. Selesai. Kemudian saya suruh cek, sudah normal. Yang kedua, dia bilang, saya ada benjolan juga di leher. Saya bilang, pegang. Bro Jenry, pegang. Pegang dan dia mulai turun. Dia mulai turun cukup cepat. Nah, ini Pak Anies ini lihat temannya seperti itu. Dia bilang, kalau begitu saya juga. Dia pegang langsung turun juga. Nah, ini masalahnya. Pengajaran tentang iman itu sangat penting di gereja-gereja lokal kita. Para pastor, para pendeta berharap itu memperhatikan ini. Jangan itu jemaat kita itu, orang-orang Kristen, umat Kristen ini jadi kambing congek semuanya. Terpaksa cari kiai. Terpaksa cari haji ini yang jago. Lah, Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya. Para pastor tolong, para pendeta tolong, bahkan Anda mungkin penatua, syamás, diaken, Anda mungkin pengurus di gereja, ketua ini, ketua itu. Tolong Anda bertekun cari Tuhan yang benar. Cari Tuhan yang benar. Jangan urusan ibadah itu formalitas. Itu sangat mengecewakan Tuhan. Saya berkelakar kepada seseorang, saya bilang begini, untung Tuhan tidak ada di gereja. Dia terkejut, apa? Saya bilang, untung Tuhan tidak ada di gereja. Kalau Tuhan ada di gereja, sudah banyak yang mati. Dia bilang, bagaimana itu? Kamu lihat kasus Ananias dan Safira. Mereka tidak benar. Dan apa yang terjadi? Mati Ananias. Kemudian apa? Safira mati. Karena dia berbicara tidak betul di situ. Dan ada hakim yang bernama Rasul Petrus. Nah, kalau ada roh Tuhan, bahaya, bisa banyak yang mati. Ini yang pendusta, yang Abu Nawas, yang abu-abu. Itu bisa mati. Untunglah puji Tuhan, Tuhan tidak di situ. Nah, maksud saya begini, saya tidak lagi menghina.
Saya mau berbicara apa adanya. Saya hamba Tuhan. Saya diangkat, dipilih Tuhan, saya dilantik. Tuhan sendiri yang mengurapi saya, bukan siapa-siapa. Tuhan sendiri yang mengangkat saya menjadi pastor dan apostol. Ini masalahnya. Masalahnya, yang kita harus ketahui, beriman sangat penting. Bagaimana cara Anda buat usaha Anda maju? Bagaimana caranya Anda buat usaha Anda berhasil? Di luar mereka memang yang katanya di proses itu bisa tertahan. Kalau Anda beriman proses, bisa Anda tertahan. Stagnan di tempat. Nah, ini masalahnya. Jadi tolong, Anda beriman kepada Tuhan seperti ini, seperti perwira ini. Kenapa tidak bawa orang yang mati ke gereja dan minta pendeta Anda atau pastor Anda berdoa itu? Kenapa Anda tidak beriman seperti itu? Mungkin pendeta Anda atau pastor Anda bisa lari. Kalau saya tidak akan lari. Saya percaya Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan. Dia menyentuh tubuh saya dan saya seluruh badan kena strum. Dia menjamah saya dan saya langsung jatuh. Langsung tumbang dalam roh. Tuhan sendiri yang melakukan itu. Karena saya cari dia sungguh-sungguh. Saya cari dia sungguh-sungguh. Anda juga harus seperti itu. Anda bisa lebih dari saya kalau Anda itu bertekun cari Tuhan. Jangan cuma bingung organisasi. Anda cari Tuhan, masuk ke gereja organisme dalam hati Anda. Dan Anda dapatkan dia sehingga apa? Tuhan kalau ada dalam hidup Anda, berarti apa? Ada kuasanya. Kalau betul Anda ada Tuhan dalam diri Anda, kalau betul Anda ada Tuhan dalam diri Anda, pastilah ada kuasanya dalam diri Anda. Karena kan Tuhan menyangkut kuasa, menyangkut urapan. Jadi kalau dia ada urapannya dalam dia, ada kuasanya. Jangan bilang-bilang diurapi, tapi untuk mendoakan orang sakit gigi tidak bisa. Ini nonsen. Kemudian bilang proses. Jangan seperti itu. Kita harus berkaca. Orang-orang Kristen harus bangkit. Menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Ini masalahnya. Saya ingin Anda lebih dari saya. Bangkit dan percaya Tuhan dengan segenap hati. Saya kira demikian firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum ruang doa dibuka, dari Ali Joko Ritonga. Doakan COVID dulu Pak, biar kita lihat hasilnya. Kemudian doakan corona biar berlalu dulu Pak. Dan yang terakhir, jangan terlalu mengklaim orang tidak punya kuasa Pak. Kalau Bapak punya kuasa, coba doakan COVID ini dulu. Nanti kita lihat hasilnya sama-sama. Sampai hari ini saya telah mendoakan 17 orang. Lebih tapi beberapa saya tidak hitung. Dan semuanya sembuh. Dan semuanya sembuh. Seorang hamba Tuhan, dengar baik-baik. Punya ukuran. Punya kapasitas. Kemudian tahukah Anda, virus ini dari siapa? Anda tidak tahu dari siapa kan? Saya mau bilang, malaikat itu, jenis malaikat El-Maut, tanggal 2 Januari tahun ini, subuh hari, dia bukan datang ke saya. Saya sementara berdoa itu, tiba-tiba saya lihat 3 orang. Satu depan, 2 di belakang. Langsung saya El-Maut. Apa yang akan terjadi? Ini bukan maut dari setan, dengar baik-baik. Kalau Anda tahu Tuhan, Anda kenal Tuhan, ini maut dari Allah. Agar orang Kristen dan manusia itu bertobat. Ini masalahnya. Tidak tahu, tidak kenal, sembarang berbicara. Ukur kapasitas. Jangan sembarangan. Karena kalau tidak mengerti akar sesuatu, tidak bisa ukur, jadi sembarang saja kita bicara. Seolah-olah kita tahu, padahal akar masalah. Ini Allah Bapa. Ini Godfather yang di belakang ini. God, Allah. Bapa yang di sorga. Berhubung dengan sepertiga penduduk bumi itu. Jumlah umat manusia harus dipunah. Ini setelah COVID. Ada lagi yang lain. Ada malapetaka yang akan terjadi. Akan terjadi tsunami di wilayah ini. Di beberapa negeri kita, di utara. Saya sudah disuruh bergerak ke selatan. Dan ini, saya dari mana? Sudah di selatan saya ini sekarang. Saya di kawan, saya tidak sadar. Wah, dari Manado kawan-kawan ternyata di selatan. Saya sudah disuruh ke selatan. Kalau sesuatu terjadi,
Tsunami yang 100 meter paling kurang, habis ini di bawah sana di Manado. Habis kalau dia datang dari utara itu habis. Jadi tolong bro, kalau tidak ngerti, jangan bicara sembarangan. Apakah Anda maksudkan Anda mau melawan Tuhan? Apakah Anda maksud saya juga melawan Tuhan? Sayanya iya, kalau Tuhan memang suruh orang berdoa, saya doakan. Dia kena COVID. Ada Bro Daniel itu, nanti saya mau hubungi dia, apa dia mau bersaksi bahwa dia dari COVID. Saya doakan dan sembuh, yang sempat ya. Ada juga yang lain itu yang marganya Bapak Pelealu itu umur 80 lebih. 81 tahun. Dia juga kena hampir mati. Saya doakan dia, itu kan ditetapkan Tuhan, bukan saya pilih. Jadi apa juga yang selain Anda yang masuk ini juga, kan ada yang diluaskan Tuhan, ada yang ditetapkan Tuhan. Untuk saya layani, kan kalau tidak ditetapkan, pasti tidak ada. Jadi pertanyaan Anda saya jawab seperti itu. Kalau Anda bingung, tanya sendiri kepada Tuhan. Kalau Anda bisa, tanya saja. Allah Bapa yang bertanggung jawab dalam urusan COVID ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya. Dan kami membuka pelayanan doa lewat telepon via WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di layanan telepon WhatsApp di nomor 081288559499. Atau juga bisa langsung menelepon lewat via Messenger. Dan masuk dari kolom komentar dari Ibu Elsia Tumeu. Damai di hati, shalom. Ya, shalom juga Ibu Els yang di Singapura. Tuhan memberkati Anda. Dari Ibu Sofiana Lesi, shalom, selamat sore Pak. Ya, sore juga. Dan dari Ibu Catherine, shalom, selamat sore Bapak Pendeta Lefran, selamat melayani, semoga Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Catherine yang di Sabah, Malaysia. Tuhan memberkati Anda. Dan dari Ibu Arni, terima kasih untuk dukungan doanya Pak Pendeta. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kembali, Tuhan memberkati Ibu. Ya, dan dari Ibu Elsia lagi, makasih untuk firman-Nya lewat pelayanan hari ini. Saya pribadi bersyukur karena kasih Tuhan tetap menyertaiku, dan lewat pelayanan ini saya mohon topangan doa buat kesembuhan papaku, juga kesehatan untuk mama, dan tak lupa minta tolong doa untuk kelancaran rencana pernikahan anakku pada 2 minggu depan, biar kiranya rancangan Tuhan yang terjadi. Terima kasih Bapak Lefran Takumansang, God bless you. Ibu Els, angkat tangan kanan dari Singapura itu kan Anda ke kawan-kawan. Oke, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu Els dan berkati ya. Demikian juga bapaknya yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, ibunya yang sakit juga jamah dan sembuhkan, dan rencana pernikahan anaknya Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, beri waktu dan saat yang baik dan tepat untuk melangsungkan hayatan itu dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki sakit pergumulan penyakit, baik dia itu asam urat, penyakit yang ada di kulit, baik dia itu alergi, gatal-gatal, atau segala jenis penyakit yang ada di kulit, atau penyakit jantung, kolesterol, tekanan darah tinggi, diabetes, atau benjolan, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang dengan nama channel Lefran Takumansang, atau juga PSTT Lefran Takumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan juga ada doa pengikatan dan pengusiran kuasa roh jahat. Bapak Ibu saudara-saudari, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikuti doa-doa yang telah disebutkan tadi dengan iman. Dan jangan lupa untuk meng-subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mau tambahkan. Karena ini saya tadi bicara sama bendahara Yayasan Gunung Sion. Bendahara saya bilang,
ikut doa itu. Tautan doanya itu, dia bilang, mana tautan doanya? Saya bilang kenapa? Saya bingung, cari saja doa air putih saya tidak dapat. Oh ya? Nah, Anda juga yang punya kas begini, kalau Anda tidak dapat, Anda masuk saja ke WA saya dan minta tautannya untuk sakit apa itu, termasuk untuk minta didoakan. Masuk saja, kirim pesan saja di WhatsApp saya. Terima kasih. Ya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah disembuhkan atau telah dijamah oleh Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki kesaksian, Bapak Ibu saudara-saudari boleh kiranya mengirimkan kepada kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dan masuk dari layanan telepon WhatsApp. Ya, shalom. Ya. Ya, minta tolong didoakan, Pak. Ya. Apa yang mau didoakan, bro? Oke. Sakit lambung, Pak. Pegang dengan tangan kanan. Pencernaan. Pegang dengan tangan kanan. Ya. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Tolong diimani ya, Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini. Jamah dan sembuhkan lambungnya dan pencernaannya normal. Normal, BAB lancar, dan juga masalah di lambung pencernaan sembuh. Gas dan asam keluar. Perut yang kembung normal di dalam nama Tuhan Yesus. Tarik nafas. Perut yang kembung normal di dalam nama Tuhan Yesus. Gas keluar. Gas keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Ringan dan normal. Demikian terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Ya, gimana, bro? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya imani akan saya Sekarang gimana sekarang? Dan satu, Pak, itu ngelepasan rokok, Pak. Boleh? Rokok. Ikatan mau lepas rokok, Pak. Boleh? Oke, pegang. Merokok. Pegang tenggorokan Boleh? Anda dengan tangan kanan. Buka mulut ya. Ya. Pegang tenggorokan, tarik nafas hidung. Anda juga yang punya masalah, mau melepaskan diri dari rokok dan juga minuman keras, atau keterikatan dengan minuman keras dan juga dengan jenis-jenis obat terlarang seperti jenis-jenis obat terlarang itu, ekstasi dan lain-lain, termasuk Anda juga yang butuh pertolongan Tuhan untuk ini. Pegang tenggorokan Anda saat ini. Saya akan berdoa. Buka mulut. Dalam nama Tuhan Engkau jamah. Jamah, lepaskan ia dari roh merokok dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan ia dari roh merokok. Keluar dari tubuhnya, dan rasa merokok hilang. Rasa merokok hilang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga kekasih-kekasihmu yang sama, yang ingin dilepaskan dari rokok dan juga minuman keras. Engkau jamah dan lepaskan. Jamah dan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang ketagihan obat-obat terlarang, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Keluar. Roh perokok keluar. Roh ketagihan rokok keluar. Keluar cepat. Dalam nama Yesus. Keluar cepat. Roh ketagihan rokok keluar daripadanya. Dalam nama Yesus. Keluar. Keluar cepat. Keluar. Dalam nama Yesus. Lepaskan ia. Lepaskan kekasih-kasihmu yang perokok dan ketagihan minuman keras dan obat terlarang. Lepaskan di dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Yesus keluar. Roh perokok keluar lewat mulutnya. Keluar lewat mulutnya. Keluar lewat mulutnya dan berhenti yang merokok. Dalam nama Yesus dilepaskan. Roh perokok jenis roh jahat ini keluar. Dalam nama Yesus. Roh ketagihan rokok keluar. Roh ketagihan narkoba keluar. Dan roh ketagihan minuman keras keluar. Dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar cepat. Dalam nama Yesus. Keluar. Yang di perut bawah keluar. Yang di perut keluar. Naik keluar cepat. Keluar Yesus keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, halo. Ya, gimana, Bro? Iya, tadi ada jaringan apa?
Nah, sekarang gimana? Kasih banyak Rasanya bagaimana itu di leher doanya. dan di mulut? Rasanya di leher dan di mulut bagaimana? Ya, Bapak, Oke. Namanya siapa? Saya belum tanya namanya ini. Namanya siapa? Bro punya nama siapa? Yohan Pardede. Oke. Bro Yohan, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah melepaskan Anda dan menyembuhkan Anda. Tuhan memberkati. Selamat sore. Iya, terima kasih. ya. Dan masuk dari pesan, saya suami dari Ibu Shirley Yohanis di Amurang, Kabupaten Minsel. Istri saya sakit kepala bagian kiri ini. Sudah di CT scan di Rumah Sakit Umum Prof. Kando, Malalayang. Hasilnya normal, tak ada penyakit. Dan juga bagian tenggorokan tak bisa makan, minum dengan baik. Bahkan pita suara pun terganggu. Namun pihak rumah sakit juga sudah CT scan, namun hasilnya normal dan sudah didoakan oleh Bapak Pastor Livranta Kumansang pada hari Jumat pukul 22.30. Dan saat ini sudah ada perubahan walau belum total. Terima kasih. Belum 100%. Yang Anda imani itu, sekarang saya mau doakan Anda punya istri itu, Ibu Shirley. Pegang tenggorokannya, dipita suaranya dengan tangan kanan. Coba, pegang pita suara dengan tangan kanan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Juga pegang kepalanya. Bro, tolong pegang kepala istri Anda yang sakit di bagian kiri itu belakang, atau di samping, dengan tangan kanan. Terima dengan iman, kesembuhan terjadi. Sakit di kepala kiri hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepala kiri hilang dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga pita suara yang bermasalah sembuh. Kerongkongan dan tenggorokan yang bermasalah, yang menyebabkan ia sulit makan dan minum. Sembuh, rasa sakit hilang dalam nama Tuhan Yesus. Angin keluar. Dalam nama Tuhan, angin keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Ringan dan normal. Demikian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Dan kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di nomor 081288559499. Dan dari Remi Marung, Tuhan Yesus penopang hidupku. Ya, amin. Dan dari Remi Marung lagi, amin Bapak, semoga COVID ini cepat pulih kembali. Ya, perlu pertobatan semua orang Kristen. Perlu pertobatan kita itu untuk minta belas kasihan Tuhan. Walaupun itu memang sudah ditetapkan di tempat maha tinggi, harus seperti ini. Berhubungan dengan Wahyu sepertiga penduduk bumi itu akan hilang. Jadi penting sekali jaga hati Anda dan diri Anda. Cara pikir harus benar dan juga tetap cari kesaksian roh dalam hati. Dalam hati itu pasti Anda dapat. Kalau Anda tahu itu Anda dapat. Jadi saya kira ini saja. Tuhan memberkati. Dan dari Ibu Natalia Nani Nurdiang Ningsi, dalam nama Tuhan Yesus beri kesembuhan. Ya, Ibu sakit apa? Ibu Natalia masuk saja di WhatsApp telepon sekarang. Sakit apa? Dan dari Ibu Triven, Shalom Pak Pendeta, terhibur sekali, selamat melayani. Ya, terima kasih. Dan dari Sujud Harefa, Mit sore Pak Pendeta, tolong doakan adik saya yang bernama Ade Gunawan, dia sakit pusing, dan begitu juga Mama sering sekali sakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Ya, bersujud ada kalanya begini, telepon saja di WhatsApp, tidak apa-apa. Atau di Messenger. Sebaiknya memang kalau sakit itu Anda telepon saja. Ada kalanya kan saya juga tidak bisa mengukur dengan tepat tenaga yang pergi yang sampai kepada Anda. Oke, Anda keponakan Anda atau adik Anda yang sakit, yang pusing, pegang dengan tangan kanan bagian yang pusing di kepalanya. Dan juga ibu Anda boleh dia pegang jantungnya dengan tangan kanan. Saya mau berdoa.
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah kekasih-kekasihmu yang sakit, terasa pusing di kepala hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus pusing hilang. Dalam nama Tuhan Yesus tekanan darah normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kekasihmu yang sakit. Ibu dari kekasihmu sujud. Engkau jamah dan sembuhkan ia. Dalam nama Tuhan Yesus jamah ia dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhnya fit, ringan, sehat dan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Pastor Reverend Teguh Mansang, di halaman Facebook kita maupun di Messenger dan YouTube, ada beberapa orang bertanya, apakah bisa pelepasan lewat WA atau lewat Messenger atau telepon? Bisa. Apakah ini bisa terjadi? Bisa, enggak ada masalah. Banyak yang itu di YouTube itu kan banyak yang dilepaskan dari jarak jauh itu. Banyak juga video yang pelepasan jarak jauh saya tahan. Karena terlalu rahasia itu saya tahan. Sifatnya saya terlalu rahasia, saya tahan, saya tidak kasih keluar di YouTube. Banyak yang seperti itu. Kalau saya mau kasih keluar yang itu, saya harus hilangkan nama orang dan saya harus hilangkan dia dari mana. Dia dari mana, karena itu masalah sangat pribadi kan. Silakan, tidak masalah. Jarak jauh saya biasa itu melakukan itu. Berdoa jarak jauh. Anda di mana? Di Indonesia. Anda di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di Inggris, Eropa atau di Amerika, di China, silahkan. Saya siap melayani Anda. Yang terpenting iman Anda. Iman adalah kunci. Sehingga Anda bisa dilepaskan. Saya tadi melepas roh ketagihan rokok itu dari siapa tadi? Bro Pardede ya. Berpada di Bitung ya, itu dia keluar, rohnya itu keluar. Yang terpenting dia kunci saja, hatinya dia kunci. Untuk itu, sudah selesai, roh itu tidak bisa kembali lagi. Karena nanti pasti dia ada gugatan untuk merokok. Dia kunci saja, karena roh itu sudah di luar. Jadi dia tidak akan ada selera, tapi suatu saat bisa saja temannya tawarkan. Dan dia bisa ambil, jadi caranya kunci hatinya untuk itu. Ketika saya komitmen puluhan tahun yang lalu, untuk tidak makan babi, dan semua makanan yang kita di kekristenan itu, haram, halal walaupun itu sebenarnya haram, saya bernasar kepada Tuhan tidak mau makan itu. Jadi saya juga di warung kopi itu saya enggak sentuh itu. Kalau saya makan biapong itu saya makan yang biapong temok atau biak temok, saya tidak sentuh yang babi. Itu komitmen. Kekuatan hati kita itu penting untuk sebuah komitmen yang kita perlukan untuk hidup kita berhasil atau hidup kita itu diindahkan Tuhan. Masalahnya kan apa jadinya kita kalau kita juga dalam semua komitmen itu gagal dan kita kemudian jadi orang yang tidak berharga kepada Tuhan. Nah, dan di hadapan Tuhan itu memang betul-betul tidak ada harga. Nah, ini kita harus membangun komitmen dengan Tuhan. Misalnya kalau mau berhenti merokok silahkan, dan itu Anda harus mengeraskan dan menguatkan hati. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya. Dan Bapak Ali Joko Ritonga, mujizat dan kesembuhan bukan ukuran kerohanian seseorang. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mujizat kesembuhan itu penting, tapi bukan yang utama, karena apapun ceritanya pasti semua akan mati. Jadi tujuan utama hamba Tuhan adalah memberitakan Injil supaya semua orang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Ya, itu betul tujuan. Tapi kalau saya ngalor ngidul menurut pikiran saya, firman ini berbunyi begini, firman itu berbunyi begini, Anda harus begini. Siapa yang mau ikut? Kuasa Tuhan dibutuhkan sekali, sangat dibutuhkan. Silakan Anda yang setuju ini, Anda kirim pesan. Sangat diperlukan, kenapa? Apakah Anda lihat orang-orang Kristen ini banyak juga yang berpindah agama gara-gara ini? Apakah Anda lihat itu? Jangan jauh-jauh, saudara saya jadi begitu. Saya juga pernah menolong orang. Saya juga pernah menolong orang. Kenapa? Kekristenan itu kehilangan kekuatannya. Tujuan Tuhan bukan untuk menyembuhkan orang. Sebenarnya, ada betulnya Anda. Itu untuk keselamatan jiwa. Tapi bagaimana mereka bisa percaya kata-kata kita? Pemberitaan kita itu kata-kata tanpa kuasa. Artinya apa? Tidak ada roh Kristus. Ini omong kosong. Omong kosong. Jadi, dengar baik-baik. Firman Tuhan itu harus diberitakan dengan kuasa. Kisah para Rasul pasal 2 Anda pelajari baik-baik. Ketika Roh Kudus turun berupa api, dia membakar dan terjadi penginjilan.
Sehingga isi dari kisah para rasul adalah milik dia langsung berdoa, itu anaknya itu langsung bangkit ulang. Dorcas yang mati didoakan dan dibangkitkan Tuhan lewat Rasul Petrus. Mereka juga itu waktu di sebuah pulau itu, Rasul Paulus itu digigit ular yang sangat berbisa. Biasanya kalau ular itu menggigit orang, tidak lama kemudian dia mati. Tapi dia mati. Akhirnya mereka bilang ini anak dewa, ini jenis dewa. Jadi mereka percaya kekristenan itu. Kenapa? Ada kuasa. Tanpa kuasa, kekristenan itu nol begini. Karena kisah para rasul itu. Jangan tinggalkan itu. Kenapa? Rasul-rasul dibangkitkan Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dengan tanda-tanda. Tanda-tanda itu apa? Kuasa yang bekerja, kesembuhan, pelepasan, mujizat. Orang yang bangkrut itu jadi berhasil lagi. Orang yang cerai itu yang cerai tiba-tiba kembali lagi. Yang sudah di pengadilan urusannya tiba-tiba berhenti. Itulah kuasa Tuhan. Jadi jangan belokkan kebenaran. Saya tidak lagi bermain ini. Terima kasih. Ya, dan dari Ibu Natalia Nani, Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Pendeta Lefran, Takumansang dan rekan-rekan atas pelayanan dan doa ini. Ya, terima kasih Bu Nani. Tuhan memberkati Anda atas atensi Anda. Terima kasih. Ya, kalau Anda ini mau ditutup. Kalau Anda itu mau didoakan, jangan malu-malu, kirim pesan saja di WhatsApp saya atau telepon langsung. Jam pelayanan saya itu malam hari. Di WhatsApp itu kalau jam di sini itu jam 7 malam sampai biasanya jam 9, ada kalanya lewat dari itu. Silakan Anda masuk. Kalau di wilayah Indonesia Barat berarti jam 6 sampai jam 8. Kalau wilayah Indonesia Timur berarti jam 8 sampai jam 10. Itu jam pelayanan saya di WhatsApp. Kalau Anda mau telepon langsung di HP saya, HP Nokia kecil ini, Anda boleh telepon itu sore jam 4 sampai jam 5. Saya akan layani Anda. Cuma saya mau pesan Anda harus betul-betul percaya Tuhan. Karena kalau Anda percaya, saat itu juga Anda disembuhkan Tuhan. Saya tidak bisa menyembuhkan Anda, Tuhan yang menyembuhkan Anda. Jadi, oke, saya akan tutup pelayanan di sore ini. Mungkin ada pengumuman. Saya akan berdoa, tapi silakan, Billy. Ya. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum sempat terlayani saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor WhatsApp Bapak Pendeta di nomor 081288559499. Sekali lagi di nomor 081288559499. Dan kita berjumpa lagi pada besok hari jam 5 sore atau 17.00 WITA. Dan juga pada besok hari Minggu jam 19.30 atau setengah 8 malam kami akan mengadakan siaran langsung berdoa secara online di YouTube dengan channelnya PS Lefran Takumansang, dan nanti akan dijelaskan langsung oleh PS Lefran Takumansang atau Pastor Lefran Takumansang. Ya. Jadi maksudnya jam setengah 8 di sini kan, 19.30 WITA kan. Jadi Anda yang di barat itu 1 jam lebih dahulu, Anda yang di timur 1 jam setelah itu. Saya kira ini saja. Tuhan memberkati. Saya mau berdoa. Anda yang sakit dan bermasalah, arahkan hati kepada Tuhan. Sekali lagi, saya tidak dapat menolong Anda. Saya tidak dapat menyembuhkan Anda. Hanya Tuhan yang dapat menolong, menyembuhkan Anda. Harapkan Dia. Pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa untuk mereka yang sakit. Sakit dan juga yang ada roh jahatnya yang ingin dilepaskan. Yang ingin dilepaskan, pegang tenggorokan dengan tangan kanan dan buka mulut. Tarik nafas di hidung, semuanya tarik nafas di hidung. Terima dengan iman, kesembuhan dan pelepasan terjadi. Api Tuhan membakar dan menyembuhkan penyakit. Api Tuhan membakar dan melepaskan keterikatan dengan roh jahat dan juga dengan segala macam ketergantungan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan segala macam ketergantungan di dalam nafas dilepaskan dalam nama yang sakit sembuh. Tarik nafas Anda. Tarik nafas Anda dan terima kesembuhan. Api Tuhan membakar, menyembuhkan, melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Sakit apapun sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat seperti apapun terlepas saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Anda yang bermasalah, angkat tangan kanan Anda. Angkat tangan kanan Anda, arahkan hati kepada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang bangkrut. Jamah mereka yang usahanya terseok-seok.
usahanya terpuruk, Engkau jamah dan bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan kebangkitan dan hidup, bangkitkan usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha yang mati, usaha yang terpuruk, usaha yang tertati-tati, berjalan kembali. Terima dengan iman, tarik nafas Anda di hidung, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Anda juga yang bermasalah dalam keluarga, tarik nafas Anda, arahkan hati kepada Tuhan. Engkau jamah hubungan suami istri, rekatkan. Hubungan orang tua dan anak, rekatkan. Dan juga masalah-masalah sepele berlalu dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau berkati keluarga mereka dengan damai sejahtera, sukacita dan ketenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati harapan-harapan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang butuh pekerjaan Engkau beri Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang studi, Anda yang punya anak yang kecil yang masih bayi, pegang ubun-ubun kepalanya dengan tangan kanan, otak tengah pegang dengan tangan kanan. Anda juga yang studi, apakah SD atau juga sampai masih SD, SMP, SMA atau mahasiswa, Anda pegang ubun-ubun kepala dengan tangan kanan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang studi, beri mereka kecerdasan, tambahkan digit kecerdasan mereka dalam nama Tuhan Yesus, sehingga anak-anak ini mampu melanjutkan studi dengan baik di dalam nama Tuhan. Tambahkan kecerdasan mereka, tetapi beri mereka roh yang takut akan Tuhan, roh yang rajin, roh yang sukses beri pada anak-anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Anak Anda mungkin idiot, anak Anda mungkin autis, atau anak Anda mungkin ayan, pegang dengan tangan kanan untuk yang autis, untuk yang ayan, dan untuk yang idiot. Mungkin mereka itu IQ jongkok, mungkin borderline. Pegang ubun-ubun kepala mereka saat ini dengan tangan kanan Anda. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, roh idiot keluar dalam nama Yesus. Roh IQ jongkok keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh borderline keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh autis keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh idiot keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian tubuh yang idiot, yang autis Engkau jamah dan buat normal 100%. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat normal 100%. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau jamah mereka yang ayan, epilepsi, Engkau jamah dan lepaskan dari masalah-masalah di saraf otak dan juga masalah ayan karena roh jahat. Dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Damai sejahtera, sukacita dan ketenangan dari Tuhan mengalir atas kekasih-kasih-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tarik nafas Anda. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya, saya akan tutup pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba menutup pelayanan ini. Haleluya, amin.